Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak I Permana dan teman-teman semuanya. Izin mempresentasikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua pada mata kuliah pengantar coding. Tugasnya adalah merangkum PPT tentang sistem komputer dan algoritma. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu komputer. Komputer merupakan perangkat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, berupa menerima data, mengolah data sesuai program, kemudian mengolahnya berdasarkan perintah ke dalam bentuk informasi yang diinginkan. Saat ini komputer sangat banyak digunakan. Contohnya seperti menjadi alat bantu administrasi, menjadi alat bantu komunikasi, menjadi alat bantu multimedia, dan banyak hal lagi yang dapat dilakukan oleh komputer. Sebelum menjadi secanggih saat ini, komputer melalui banyak perubahan dari masa ke masa. Generasi pertama di tahun 1946, komputer masih menggunakan tabung vakum. Pada tahun 1959 hingga 1965, tabung vakum sudah digantikan menjadi transistor. Pada generasi ketiga, penggunaan transistor ditingkatkan menjadi sirkuit terpadu. Dan pada generasi keempat, di tahun 1970-an, membawa pengembangan mikroprosesor. Pada komputer terdapat beberapa sistem bilangan yang berfungsi untuk mempresentasikan dan memanipulasi data pada komputer, terdiri dari bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Ada beberapa komponen yang diperlukan agar sebuah komputer dapat bekerja untuk mengolah data yang kita inginkan. Yang pertama itu ada hardware. Hal ini meliputi perangkat fisik komputer itu sendiri, yang terdiri dari motherboard, merupakan pusat penghubung bagi seluruh hardware. Central Processing Unit atau CPU merupakan otak dari komputer, berfungsi menangani pemrosesan data utama dan menjalani perintah dari software. Yang ketiga ada Random Access Memory atau RAM, merupakan tempat penyimpanan data yang sedang digunakan. Data yang disimpan di sini merupakan data sementara agar cepat mendapatkan akses untuk menjalankan program. Yang kelima itu ada hard drive atau HDD dan solid state drive atau SSD, merupakan tempat penyimpanan secara permanen. Yang kelima itu ada graphic processing unit atau GPU, berfungsi untuk memproses dan menghasilkan tampilan grafis visual. Yang keenam itu ada power supply, berfungsi sebagai penyedia listrik untuk semua perangkat keras yang ada. Yang ketujuh itu ada heatsink dan kipas. Dua hal ini berfungsi sebagai penyerap dan membantu mendinginkan perangkat keras yang menghasilkan panas seperti CPU. Yang ke-8 itu ada USB port, berfungsi sebagai penghubung terhadap perangkat eksternal. Dan yang terakhir itu ada perangkat eksternal seperti monitor, keyboard, dan mouse, berfungsi sebagai perantara antara pengguna dengan komputer. Terus selanjutnya ada komponen software, merupakan program yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Software terbagi menjadi dua, yaitu sistem software yang berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan perangkat keras sehingga aplikasi dapat berjalan. Contohnya seperti sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux. Yang kedua itu ada application software, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti pengolahan data pada aplikasi Excel. Dan yang terakhir itu ada komponen brandware, merupakan manusia itu sendiri yang sebagai pengoperasian komputer itu. Selanjutnya kita akan masuk kepada konsep dasar pemrograman. Bahasa pemrograman komputer merupakan instruksi standar untuk memerintah komputer, terdiri dari aturan sintaks dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Hal ini berfungsi untuk memerintah komputer mengolah data sesuai yang kita inginkan. Bahasa pemrograman terdiri dari Object-Oriented Language termasuk Visual Device, Visual Foxtrot, Delphi, dan Visual C. Ada High-Level Language seperti Pascal dan Basic, ada Middle-Level Language seperti bahasa C, dan ada Low-Level Language seperti bahasa Assemble. Bahasa pemrograman memiliki 5 generasi. Yang pertama ada Machine Language, yang kedua ada Assembly Language,
Yang ketiga ada High Level Programming Language. Yang keempat ada 4GL atau Fourth Generation Language. Dan yang terakhir itu ada Programming Language Based Object Oriented dan Web Development. Proses pembuatan program. Proses pembuatan program berawal dari penulisan kode pada komputer yang kemudian akan diubah menjadi bahasa mesin melalui CPU. Dan proses mengubah kode menjadi bahasa mesin terdiri dari kompilasi dan interpretasi. Ada 5 bahasa pemrograman yang biasanya digunakan oleh developer. Yang pertama ada Python, yang kedua ada Java, yang ketiga ada JavaScript, yang keempat ada C++, yang kelima ada PHP, yang keenam ada Perl. Algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman adalah langkah berurutan dan terstruktur untuk membuat program. Contoh penerapan algoritma. Yang pertama itu ada algoritma routing, merupakan pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua ada algoritma Berenson, digunakan untuk menggambar garis lurus pada bidang grafik komputer. Yang ketiga itu ada algoritma Knott-Morris-Pratt, digunakan untuk mencari sesuatu pola dalam teks pada bidang information retrieval. Ada 3 cara penyusunan algoritma. Yang pertama dengan bahasa semu atau pseudocode, menggunakan bahasa sehari-hari tetapi harus jelas dan terstruktur. Yang kedua dengan flowchart, membuat tulisan dalam bentuk diagram yang menggambarkan susunan alur. Dan yang terakhir itu dengan kalimat deskriptif, disebut juga dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi dalam bentuk kalimat deskriptif dengan bahasa yang jelas. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.